Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataij al-fikri li arbabil hijab. Nahmaduhu jalla 'ala al-in'am bi ni'matil iman wal islam. Summa salatu wassalamu sarmada 'ala rasulillahi khairi man hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para guru, para kiai, wabil khusus guru saya, sahabat saya Kiai Muhammad Subhi. Kalau saya kenalnya Kiai Jaulang. Kalau sini apa sebutannya, Bu? Ustadz Subhi. Kalau saya nyebutnya Jablang. Jablang. Jablang bukan itu yang kayak anggur. Yang sama-sama kita muliakan para guru, para kiai, bapak-bapak sekalian, bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf saya tidak full karena suara sudah habis karena sakit, kurang sehat. Bersyukur kepada Allah di hari Allah kumpulkan kita dalam nuansa ibadah. Di pengajian apa namanya, Bu? Terang bulan. Alhamdulillah bulannya terang, tapi saya nggak kelihatan ini. Lagi mendung. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan karena banyak teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Tadi saya lewat banyak yang nggak ngaji, Bu. Ya nggak, Pak? Banyak yang nggak ngaji padahal pengajian dekat. Nanti di hari kiamat kata Rasul, orang yang paling banyak dosanya orang yang rumahnya dekat taklim pengajian tapi nggak pernah mau ngaji. Betul nggak? Biarin aku singgung ya. Kamu pulang ini habis juga. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paruhan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tidak panjang kalam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat. Salah satu yaumal qiyamah la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun azim. Ada 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langsung masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kelompok itu? Pertama, Saykhin Zani, orang tua yang suka berzina, orang tua yang suka maksiat, tua-tua keladi, makin tua makin sering main judi. Ada di sini yang begitu? Enggak. Udah tidur orangnya. Ibu bapak mohon maaf, saya sering Pak, saya dulu pernah jadi anggota FPI di Parung, Pak. Saya sweeping untuk warung remang-remang gitu. Itu yang hadir di warung remang-remang, Pak, mohon maaf, bukan anak muda, udah tua bangka. Aki-aki. Kadang-kadang begitu sweeping Pak RT di situ. Yang miris apa? Saya pernah nangkep lurah masuk warung remang-remang, ditangkap sama Satpol PP, kan sedih banget. Pemimpin coba. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau mau benar rakyatnya kalau pemimpinnya nggak benar? Betul, Pak? Tuh, orang tua jangan suka zina. Bu, jangan ngimpi punya anak pinter ngaji kalau emaknya nggak pernah ngaji, benar nggak? Pak, jangan mimpi anaknya mau ngaji kalau bapaknya nggak pernah ngaji. Anak begitu terlahir kita berdoa kepada Allah, ya Allah, anak saya pengen jadi anak yang soleh ya Allah. Tapi kelakuan bapaknya nggak soleh. Mafil abna
kelakuan yang dilakukan oleh orang tua anak ikutin. Anak ikutin. Bapaknya doyan mancing, anaknya hobi mancing. Bapaknya doyan gosok batu cincin, anaknya lebih apal batu cincin. Bener. Bapaknya doyan nyawer, anaknya nyawer. Mengutip saweran ya, jangan-jangan anaknya yang nyanyi lagi bapaknya yang nyawer. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua anak ngikutin. Makanya tua itu harusnya makin mikir, hidup ini bakalan mati. Bu, mati. Ibu, mati. Bapak juga bakalan mati. Al-mautu li'adatihi. Maut sesuai dengan adat dan kebiasaannya. Orang yang hobinya mancing bisa mati dalam keadaan mancing. Orang yang hobinya main judi bisa mati dalam keadaan main judi. Orang yang hobinya ngaji bisa mati dalam keadaan mati. Husnul khatimah. Suara burung sini, Bu. Ibu aja. Nah, makanya ibu harus jadi contoh yang baik. Saya khinzani. Yang kedua, wa malakun kadzabun. Orang yang nanti langsung masuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapa pemimpin yang zalim? Tuh, orang yang udah jadi pemimpin tapi dia korupsi. Di tempat saya, Pak, RT korupsi. RT korupsi. Sini ada RT korupsi. Kalau giliran raskin turun, yang dapat saudaranya doang. Bener saya mau ngomong. Tempat saya. Jadi juga. Subhanallah. Ingat, RT, RW, lurah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kalau dia tahu di tempat itu ada tempat maksiat lalu dia diam aja, maka pertama yang masuk neraka RT. Belum ya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Man kalimatnya isim mausul mustarab wa man wa ma wa antusawi ma dzukir wa hakadha idza tayyisuhir. Mau satu orang, mau dua orang ketika melihat kemungkaran depan mata, falyughayyirhu bi yadihi, maka ubah dengan tangan. Yadun punya dua makna dalam kalimat ini. Lafzun lahu ma'nayani qaribun wa ba'idun wa yuradu ma'nal ba'id. Dalam Jawhar Ma'ani dijelaskan satu lafaz punya dua makna, makna ba'id dan makna qarib. Makna ba'idnya jauh, makna pemerintahan. Kalau Bapak melihat kemaksiatan di depan mata, maka lapor yang pertama harus dilapor kemana? Ke RT. RT nggak sanggup, lapor ke RW. RW nggak sanggup, lapor ke lurah. Lurah nggak sanggup, lapor kantor polisi dan sebagainya. Depan rumah ada yang judi, lapor Pak RT. Pak RT, ada yang judi. Pak RT-nya nggak ada, batunya main Pak RT-nya. Itu yang main RT. Lapor RW. Yang main ponakan RW. Bahkan ada. Lapor ke lurah. Emang dia yang bandarin. Komplotan jadi. Kalau kita kuat imannya, boleh menggunakan makna korib asli tangan. Maka jangan salahkan teman-teman FPI. Dia sudah lapor ke lurah, dia sudah lapor ke RT, ke camat, dia lapor ke polisian, tapi diem aja. Maka dia gunakan makna korib kalau memang itu imannya kuat. Tapi kalau imannya kuat, nggak kuat ya cukup dengan lisan, babil lisani. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nasihatin, benci dalam hati kalau kita nggak kuat. Tapi kalau kita kuat imannya, lapor RT diem baik, udah. Ingat, Pak RT, Pak RW dimintakan pertanggungjawabannya. Pemimpin yang korupsi adalah pemimpin yang zalim. Para koruptor, mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar, lulusan terbaik di kampusnya. Kenapa dia mau korupsi? Karena dia hanya fiktif, hanya pintar secara kognitif, tapi spiritualnya tidak ada. Makanya penting ibu punya anak masukin ke pesantren, punya anak kecil masukin ke TPA. Tapi di hari anak zaman sekarang, ibu mohon maaf, malu kalau udah SMP gak mau lagi pegang ikro, betul nggak? Gak mau lagi ngaji, doyannya ngaji doyannya ngaji malam minggu duaan sama cewek ya, melancong pulang malam
Coba. Bu, anaknya jagain. Ya, banyak laki-laki hidung belang. No? Hati-hati. Tuh, dua pemimpin. Yang terakhir, yang ketiga dikit guys. Wa'ailun mutakabbirun. Salah satu orang yang nanti di hari kiamat langsung masuk nerakanya Allah. Wa'ailun mutakabbirun. Mereka adalah orang miskin yang sombong. Tahu nggak miskin yang sombong? Udah susah kagak mau ibadah. Hidup susah kagak kenal sama pengajian. Hidup susah kagak mau datang ke pengajian, kagak mau datang ke masjid, kagak mau datang ke musala. Hidup susah, bos, susah. Allah deketin. Jangan ini malah lagi susah. Ingat Allah. Lagi senang. Kalla innal insana la yatgha ar istaghna. Manusia seringkali lupa manakala dia sudah kaya. Miskin dia ingat sama Allah, tapi kalau udah kaya dia lupa sama Allah. Betul nggak? Nah, tuh jadi orang miskin jangan sombong. Udah susah hidup belagu, main judi, mabok. PA tuh yang gitu. Ngaji nih, ngaji tiap hari ada pengajian. Ngaji nih, tempat gesuhi. Enak. Ngaji, musola deketin musola rame bang. Pas subuh penuh subuh. Terus, sendalnya. Yang ngajian siapa? Yaki. Yang komat? Yaki. Yang imam? Yang maum? Yang jadi marbot? Yang gali kubur? Yang modal? Yang aja aki-aki, komat aki-aki, imam nengok kagak ada keropak doang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kagak ada makmum dia mundur. Amin. Udah, segitu aja Bu ya, masih banyak nih yang lain tuh. Mohon maaf, saya perkenalan aja. Saya kebetulan sama kawan saya nih, Habib Mus, beliau pembina iman Ikatan Mubalik Nusantara. Dan GSUB juga termasuk salah satu pengurusnya. Jadi saya mohon maaf apabila kekurangannya, datang sini ngomel-ngomel doang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.